Selamat pagi Bumi, kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang organisasi NAFTA. Saya sendiri sebagai ketua kelompok, Jeremy Farah Ludiono, nomor absen 17, dan ini teman saya, Prince Yulsiana Gulunarpati, nomor absen 28. Dan ini Audi Suladayani, nomor absen 21. Yang pertama, saya akan menjelaskan latar belakang dari NAFTA. NAFTA adalah singkatan dari North American Free Trade Agreement atau Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara. NAFTA terbentuk dari hasil keinginan tiga negara, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, untuk mewujudkan kawasan perdagangan bebas di daerah utara. Dalam American Subcommittee pada April 1998, kedua negara Amerika Serikat dan Kanada sepakat bahwa budaya, perdagangan, perjalanan, dan ikatan keluarga dan cyberspace telah menjadi bagian dari masyarakat. Oleh karena itu, kerjasama kedua negara harus ditingkatkan. NAFTA akhirnya diresmikan pada 1 Januari 1994. Karena keberhasilan itu, Meksiko tertarik untuk membentuk hubungan trilateral antara Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. NAFTA disebut-sebut sebagai zona wilayah perdagangan bebas terbesar di dunia karena Eropa Economic Area dengan konsumen sebanyak 365 juta jiwa. NAFTA memiliki banyak konsumen karena adanya kemudahan dalam perdagangan bebas antar tiga negara. Adanya penghapusan tarif dan hambatan non-tarif serta peluang investasi yang lebih luas. Selain itu, rakyat juga memberikan perlindungan terhadap hak kekayaan dan mempermudah proses ekspor dan impor ke tiga negara. Dan ada 4 tujuan pembentukan NAFTA. Yang pertama, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja melalui usaha penghapusan berbagai hambatan perdagangan. Yang kedua, menciptakan iklim usaha untuk mendorong persaingan yang adil. Yang ketiga, meningkatkan peluang investasi dan memberikan perlindungan terhadap hak milik intelektual. Yang keempat, menciptakan prosedur yang efektif dalam penyelesaian perselisihan perdagangan di antara ketiga negara anggotanya. kedua, tantangan yang dihadapi oleh NAFTA. Banyak yang mengira bahwa NAFTA akan menyebabkan hilangnya pekerjaan di Amerika Serikat karena kebanyakan perusahaan berpindah ke utara dengan alasan murahnya tenaga kerja dan deregulasi pasar. NAFTA juga dikhawatirkan meningkatkan eksploitasi tenaga kerja dan pelanggaran hak asasi manusia. Pakar lingkungan berpendapat meningkatnya perdagangan akan berdampak pada perkembangan industri di Rio Grande atau wilayah perbatasan antara Amerika Serikat dan Meksiko yang akan menyebabkan masalah polusi semakin bertambah. Di sisi lain, pendukung NAFTA berpendapat dengan diimplementasikannya perjanjian ini akan lebih mudah mengatur dan memonitor polusi sepanjang perbatasan. Meksiko dan Kanada mencapai kesepakatan NAFTA bilateral yang terpisah pada akses pasar bagi produk-produk sektor pertanian. Perjanjian Kanada-Meksiko menghilangkan hampir semua tarif, baik secara langsung atau selama 5, 10, hingga 15 tahun. Tarif kedua negara tersebut berdampak pada perdagangan seperti susu, ayam, telur, dan gula. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan NAFTA. Serangan terorisme pada tanggal 11 September 2001 mengalihkan perhatian 3 negara di bidang ekonomi menjadi kerjasama militer dan keamanan. Misalnya, seperti Amerika Serikat yang lebih fokus pada upaya-upaya keamanan wilayahnya, termasuk menumpas terorisme dengan atau tanpa dukungan dari negara tetangganya. Karena pengaruh geografis, Meksiko dan Kanada juga merasakan ancaman yang sama, sehingga mempertimbangkan untuk dibangunnya kerjasama 3 negara ini untuk meningkatkan kawasan perbatasan. Meksiko sendiri berinisiatif dalam bentuk North America Security Area, tetapi hubungan ini lebih bersifat bilateral daripada trilateral. US-Kanada membentuk 30 butir Smart Border Declaration, yaitu deklarasi tentang pencegahan dan pengetatan akses perbatasan. Juga disusul penandatanganan 22 butir Border Partnership Agreement antara US dan Meksiko. Invasi Amerika Serikat ke Irak semakin mempengaruhi kerjasama trilateral, di mana Kanada dan Meksiko tidak mendukung invasi karena posisi kedua negara dalam PBB sebagai penjaga perdamaian dan resolusi konflik. Selain itu, biaya untuk mendukung perang tersebut juga sangat besar.
NAFTA telah memberikan kemudahan bagi negara-negara pesertanya di bidang ekonomi, mulai dari diberikannya pembebasan tarif hingga pengaruh interaksi investasi. Meskipun demikian, NAFTA juga menghadapi beberapa tantangan, seperti peningkatan defisit yang merugikan Amerika Serikat dan perubahan kebijakan perdagangan oleh pemerintah Amerika Serikat. Tetapi tidak dipungkiri juga bahwa NAFTA merupakan perjanjian perdagangan bebas antara 3 negara yang juga memiliki dampak-dampak seperti dampak positif, yaitu 1. Meningkatkan perdagangan antara ketiga negara, yang kedua yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di ketiga negara dan juga meningkatkan investasi asing langsung ke ketiga negara. Tetapi dari banyaknya dampak positif yang muncul, ada juga dampak negatif yang ditimbulkan, seperti meningkatkan persaingan antara perusahaan di ketiga negara yang dapat mengakibatkan hilangnya lapangan kerja dan juga lebih mahalnya biaya produksi, serta juga meningkatkan penggunaan SDA di ketiga negara yang dapat berdampak negatif pada lingkungan.